Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di pembelajaran administrasi sistem jaringan. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi KD 3.7 yaitu mengevaluasi DNS server. Kita lihat indikator dari KD 3.7 KD 3.7 mengevaluasi DNS server. Yang ada dua. Yang pertama 3.7.1 menjelaskan konsep DNS server. Yang kedua 3.7.2 menentukan cara konfigurasi DNS server. Nah, kita masuk pada materi 3.7.1 yaitu menjelaskan konsep DNS server. Nah, apa itu DNS server ya, atau domain name system ini? Nah, domain name system atau dalam bahasa Indonesia sistem penamaan domain ya. Sistem penamaan domain itu adalah sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host dan nama domain dalam bentuk basis data tersebar atau distributed database di dalam jaringan komputer, baik di jaringan lokal maupun internet ya. Jadi DNS ini sendiri itu menyimpan informasi tentang nama host dan nama domain ya, dalam bentuk basis data tersebar yang berada dalam jaringan lokal maupun jaringan internet. Atau dengan kata lain bahwa DNS adalah sistem yang mengubah alamat sebuah website ya, sistem yang mengubah atau menerjemahkan atau mentranslatekan alamat sebuah website menjadi alamat IP atau IP address pada semua komputer yang terhubung langsung ke internet. Jadi ketika kita meminta sebuah alamat website, maka dia akan menerjemahkan alamat website itu menggunakan IP address berapa. Nah, kira-kira seperti itu ya, menerjemahkan alamat sebuah website menjadi sebuah alamat IP atau sebaliknya ya. DNS itu menyediakan alamat IP untuk setiap hostname ya. Dia menyiapkan alamat IP untuk setiap hostname dan mendata setiap server transmisi surat atau exchange server yang menerima email untuk setiap domain ya. DNS ini menyediakan alamat IP untuk setiap hostname. Nah, itu kira-kira pengertian atau definisi dari DNS atau domain name system tadi. Selanjutnya kita lihat fungsi dari DNS atau domain name system ini. Oke, kita lihat ada beberapa. Di sini saya sebutkan ada 3. Yang pertama itu menentukan informasi IP ya, meminta informasi IP address sebuah website ya. Dia meminta informasi alamat sebuah IP pada sebuah website ya. Sebuah website IP-nya berapa, itu ya fungsinya. Dia meminta alamat tersebut berdasarkan nama domain tadi. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website ya, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Dan yang ketiga, mencari server yang tepat untuk mengirimkan email ya. Kira-kira ini 3 fungsi dari DNS ya, fungsi dari DNS tersebut. Nah, kita lihat macam-macam DNS record ya. DNS record atau ketika DNS perekaman DNS ya. Kita ada beberapa file. Yang pertama ada namanya A-record ya, yaitu atau address ya, atau address record, yaitu berfungsi merekam atau menyimpan informasi soal hostname ya, menyimpan atau merekam informasi berkaitan dengan hostname, time to live, dan IP versi 4, alamat IP versi 4 ya. Jadi dia merekam alamat ya, merekam informasi berkaitan dengan soal hostname ya, hostname, TTL atau time to live, dan IP versi 4. Nah, ini fungsi dari
address record tadi. Selanjutnya yang kedua itu ada yang namanya AAA record ya. Itu merekam atau menyimpan, merekam dan menyimpan ya, maaf, merekam dan menyimpan informasi ya, informasi tentang hostname dan hubungannya dengan IP versi 4 ya. Nah, jadi dia menyimpan informasi dan hubungannya dengan IP versi 4, alamat IP versi alamat IP versi 6 ya, atau biasa disebut dengan IPv6. Nah, yang ketiga ada yang namanya MX record, yaitu berfungsi untuk merekam server SMTP ya. MX record ini merekam server SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol yang khusus digunakan untuk saling berkirim email di suatu domain ya. Jadi fungsinya merekam server SMTP yang kaitannya dengan email tadi ya, mengirim email dalam suatu domain. Selanjutnya yang keempat ada yang namanya CNAME record ya. CNAME record itu digunakan untuk merekam ya dan meredirect ya, meredirect domain ya, meredirect domain atau subdomain ke sebuah IP address. Nah, lewat fungsi satu ini, lewat fungsi CNAME ini, kita tidak perlu memperbarui DNS record. Jadi DNS record ini akan diperbarui secara otomatis ya, secara tidak langsung dia akan memperbarui setiap DNS. Nah, dijelaskan tadi meredirect domain atau subdomain ke sebuah alamat IP. Jadi kita tidak perlu lagi merubahnya lagi, alamat sebuah subdomain ke alamat sebuah IP, karena bisa dilakukan secara otomatis ya, diperbarui secara otomatis. Itu fungsi dari CNAME record. Sementara yang keempatnya ada NS ya, NS record. Nah, NS record ini merujuk subdomain ya, merujuk subdomain pada autoritatif ya, merujuk subdomain pada autoritatif name server yang diinginkan. Record ini digunakan jika subdomain kita di web hosting berbeda dengan domain yang ada ya. Jadi saya ulangi bahwa NS record ini itu merujuk subdomain pada autoritatif ya, atau menunjuk sebuah subdomain pada autoritatif name server ya, autoritatif name server yang diinginkan ya. Kalau kita menginginkan sebuah subdomain, maka dia akan merujuk ke pada autoritatif name server tadi ya. Nah, record ini digunakan jika subdomain kita di web hosting itu berbeda. Kalau dia berbeda, maka dia akan melakukan fungsinya untuk merujuk subdomain tersebut pada autoritatif, mencari ke autoritatif name server. Selanjutnya ada yang namanya PTR record atau pointer record. Pointer record ini memberikan izin pada DNS resolver. Dia memberikan izin pada DNS resolver untuk menyediakan informasi soal alamat IP atau IP address dan menampilkan hostname ya. Menampilkan hostname atau sebaliknya atau reverse DNS lookup ya, menerjemahkan alamat IP menjadi sebuah website atau sebaliknya dari sebuah website menjadi alamat sebuah IP. Itu fungsi dari reverse DNS lookup tadi. Selanjutnya ada yang namanya sertifikasi record ya, cert atau cert record. Nah, ini bertugas atau berfungsi merekam atau menyimpan sertifikat enkripsi atau sertifikat keamanan. Dan yang terakhir yang ke-8 ini itu adalah SRV record ya. SRV record itu menyimpan informasi terkait lokasi komunikasi,
ya, semacam priority, name, wait, port, point, dan TTL ya. Jadi itu fungsi yang terakhir, yang ke-8 dari SRV Picker, itu menyimpan informasi terkait lokasi komunikasi. Terus semacam priority name, semacam priority, kemudian nama, wait, port, point, dan TTL. Nah, ini ada 8 macam DNS record ya, beserta fungsinya. Selanjutnya kita lihat prinsip dan cara kerja dari DNS server ini. Nah, DNS itu biasanya bekerja dalam tahapan-tahapan ya, dalam tahapan-tahapan, dimulai dari proses meminta ya, meminta informasi, atau DNS query ya, meminta DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti ke DNS recursion, terus dilanjutkan dengan root name server, top level domain atau TLD, hingga ke authoritative name server. Nah, kita lihat berikut ini penjelasan secara cara kerja dari DNS yang mulai dari tahapan-tahapan tadi ya. Yang pertama kita lihat di sini, klien atau user dia akan memasukkan alamat URL sebuah website melalui sebuah browser ya. Bisa kita gunakan browser ini menggunakan Google ya, menggunakan Google atau Firefox ya, Google Chrome atau Firefox. Nah, dari alamat URL tersebut kita masukkan alamat www.smkyohanes23.com ya. Nah, selanjutnya akan diteruskan ke DNS resolver ya. Setelah diteruskan ke DNS resolver, nah DNS resolver ini akan mengirim query atau pertanyaan ya, berkaitan dengan mengirim pertanyaan ke DNS root ya, berkaitan dengan web SMKyohanes23 ini ya, domain smkyohanes23.com ini. Dia akan mengirim pertanyaan ya, dari DNS server dia akan mengirimkan pertanyaan ke root ya, ke root server ya. Dia akan mengirimkan pertanyaan yang ditanya oleh klien tadi, dia akan meneruskan ke root server. Nah, pada tahap ini DNS root server akan memberikan DNS resolver ya, akan memberitahu DNS resolver mengenai top level domain ya, mengenai top level domain tempat dia dapat menemukan informasi untuk situs web yang diminta tadi ya. Situs web yang diminta apa? Yang namanya www.smkyohanes23.com. Dia akan memberitahu kepada resolver top level domainnya di mana ya. Nah, dia akan selanjutnya ketika informasi diterima, pertanyaan diterima, dia akan beritahu top level domain tersebut menggunakan .com ya, top level yang namanya .com. Nah, itu akan diinformasikan dari root server ke resolver ya, dari ke DNS resolver. Dia akan melanjutkan informasi ya. Dia akan melanjutkan informasi bahwa ada top level domain namanya .com ya, berdasarkan pertanyaan yang diberikan dari klien melalui resolver yang diteruskan ke root server. Nah, dia menemukan ada yang namanya top level domain namanya top level.com. Nah, selanjutnya DNS resolver ini ya, kemudian akan mengirim query ke top level domain. Dia akan mengirim query ke top level domain yang relevan, yang sesuai ya. Mengirim pertanyaan tadi ke top level domain, mengirim query pastinya, mengirim pertanyaan tadi.
Nah, setelah itu top level domain server akan mengembalikan name server IP address ya. Dia akan mengembalikan nama server IP address, alamat IP yang relevan ya, sesuai dengan yang diminta tadi ya. Nah, pada tahap ini resolver akan mengirim request ke name server autoritatif ya, setelah dia top level domain server ini memberikan informasi ke resolver. DNS resolver akan mengirimkan query pertanyaan lagi ya, query atau pertanyaan ke autoritatif name server ini ya. Selanjutnya pada name server autoritatif ini kemudian akan mengembalikan alamat IP dari domain yang relevan ke resolver. Dia akan mengembalikan alamat IP domain yang relevan ke resolver dan meneruskan ke web browser ya. Dia akan mengembalikan ketika dari query pertanyaan ke name server autoritatif, maka dia akan mengembalikan alamat IP ya. Ketika ditemukan website tersebut, dia akan mencocokkan sesuai dengan alamat IP yang ada dalam name server autoritatif ini, bahwa benar ada alamat atau domain www.smk23.com. Kemudian dia mengembalikan alamat IP tersebut ke DNS resolver melalui sebuah web browser. Nah, web browser akan mengakses website dengan mengirim alamat HTTP ya, dengan mengirim alamat HTTP request ke alamat IP ya. Dia akan mengirim website tersebut dengan alamat HTTP ke alamat IP dan ditampilkan berupa tampilan halaman halaman website SMK Yohanes 3 yang diminta. Ya, kira-kira seperti itu cara kerja dari DNS server ya. Mulai dari tahap mengirim query atau pertanyaan melalui DNS resolver, terus DNS resolver akan meneruskan pertanyaan itu ke root server. Nah, root server tersebut selanjutnya akan mengirim kembali informasi berkaitan dengan top level domain ya, top level domain yang digunakan. Yang di sini top level domainnya adalah .com tadi, ke resolver untuk diteruskan ke top level domain servernya. Selanjutnya dari top level domain server dia akan beritahu bahwa alamat IP itu berada pada bagian name server autoritatif. Nah, ketika pada bagian name server autoritatif yang dicari alamat web tersebut dan cocok dengan alamat IP yang sudah diberikan, maka dia akan mengembalikan alamat IP tersebut melalui sebuah web browser ya, melalui sebuah web browser untuk ditampilkan sebuah website tersebut ke klien atau user yang meminta website tersebut. Kira-kira seperti itu cara kerja dari DNS server. Nah, selanjutnya bagian dari nama domain ya. Jadi sebuah nama domain itu terdiri dari dua bagian atau lebih yang secara teknis disebut dengan label dan dipisah dengan titik ya, dipisahkan dengan tanda titik. Yang pertama ada yang namanya root level domain atau RLD ya. Nah, RLD atau root level domain ini merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS ya. Biasanya ia berwujud tanda titik. Tanda titik ya, root ini bisa ditandahkan dengan tanda titik di bagian paling belakang URL ya. Paling belakang sebuah URL. Yang selanjutnya yang kedua ada namanya TLD atau top level domain. Itu
itu adalah ekstensi atau extension yang berada di bagian depan root level, ya. Extension yang berada di bagian depan root level domain atau RLD. Terdapat dua jenis TLD, top level domain, umumnya yang dipakai, ya. Di antaranya ada yang namanya generic top level domain atau disingkat dengan JTLD, dan country code level domain atau disingkat dengan CCLTD. Nah, general top level domain ini biasanya menjelaskan sifat institusi, ya, institusi atau sebuah lembaga dari pemilik website, ya. Menjelaskan sifat institusi atau lembaga dari pemilik website. Ya, katakanlah bahwa website ini untuk tujuan komersial biasanya memiliki extension .com, lalu .edu, ya, .com, lalu ada nama .edu. Untuk institusi pendidikan, ya, untuk komersial biasanya dengan extension .com, sementara untuk pendidikan .edu, .edu, ya, dan .gov atau .gov pemerintahan, ya, govin atau seperti government, pemerintahan, untuk lembaga pemerintahan ini. Yang berikut ada yang top level domain yang berikut ada yang namanya country code top level domain. Itu merupakan ekstensi yang menjelaskan asal negara dari pemilik situs tersebut, ya. Misalnya diakhiri dengan .id atau .id, itu website Indonesia, ya, berasal dari Indonesia kalau .id. Sementara ada yang namanya .au atau .au itu untuk Australia. Terus .uk atau .uk ini untuk Inggris, dan masih banyak alamat extension untuk government atau sebuah pemerintahan, ya. Sebuah negara, bukan sebuah pemerintah, sebuah negara, kode untuk negara, ya, atau disingkat tadi dengan CCLTD tadi, ya, country code top level domain. Selanjutnya kita lihat forwarders, ya. Nah, DNS forwarder ini, ya, forwarders. DNS forwarding adalah suatu cara, ya, yang dilakukan oleh DNS server untuk mengubah arah pencarian, ya, dari permintaan DNS query yang dia sendiri tidak bisa menjawabnya. Itu fungsi dari kira-kira definisi dari DNS forwarding itu adalah suatu cara yang dilakukan oleh DNS server untuk mengubah arah pencarian dari permintaan DNS query yang dia sendiri tidak bisa menjawabnya, ya. Jika kita atau kalian menugaskan sebuah DNS server di site Anda, ya, di site Anda sebagai DNS forwarder, ya, jika kita menugaskan atau kita membangun sebuah DNS forwarding di sebuah server kita, berarti kita menugaskan DNS kita itu sebagai DNS forwarder, ya, di mana semua permintaan dan pertanyaan masalah DNS akan dikirim ke DNS forwarder terlebih dahulu, ya. Jadi kita menugaskan DNS, ketika kita memasang DNS forwarder pada sebuah DNS, maka di DNS server tersebut ketika ada pertanyaan permintaan dia akan mengalihkan dulu ke DNS forwarder, ya. Nah, selanjutnya domain forwarding itu berfungsi untuk meneruskan atau membelokkan sebuah domain ke sebuah domain tertentu, ya. Dia membelokkan alamat domain tersebut ke domain lainnya. Nah, sebagai contoh, misalnya kita memiliki website dengan nama domain smk.com. Kemudian kita ingin membuat siapapun yang mengakses domain tersebut langsung dialihkan ke domain lain bernama smp.com. Nah, kita dapat melakukan dengan cara domain forwarding tersebut, ya. Kita mengkonfigurasi
DNS forwarding pada DNS server kita. Ya, mungkin ini pernah kalian alami ketika kalian membuka sebuah internet, terus kalian coba untuk melakukan atau mengunjungi sebuah situs-situs yang berkaitan dengan unsur sarahnya. Nah, ketika kalian coba untuk mengakses tersebut, maka yang munculnya apa? Munculnya internet positif ya. Munculnya seperti dari Telkomsel akan menampilkan internet positif. Nah, itulah teknik dari forwarding tadi. Dia memaksa pengunjung ke sebuah situs website tersebut dipindahkan atau dialihkan atau dibelokkan ke website yang diinginkan, bukan atas permintaan dari user, tetapi atas inisiasi dari server tersebut. Dia akan merubah arah ya, merubah lokasi pencariannya ke situs atau website yang dialihkan oleh pihak penyedia tersebut ya, pihak penyedia server tersebut. Seperti yang kalian pernah alami tadi ya, ada muncul internet positif tadi. Ketika kalian coba untuk mengunjungi sebuah website atau ya konten website yang berunsur-unsur sara atau pornografi, maka dari pihak Telkom akan mengarahkan atau memaksa kalian untuk beralih ke website yang muncul pesan internet positif. Nah, itu salah satu ciri-ciri dari DNS yang menggunakan DNS forwarding tadi. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya ada namanya caching DNS ya. Nah, DNS cache atau kadang bisa juga disebut dengan DNS resolver ya, atau disebut dengan DNS resolver cache, itu merupakan database sementara pada sistem operasi komputer yang menyimpan rekaman data IP dari nama domain yang sebelumnya telah dikunjungi oleh pengguna komputer ya. Jadi caching DNS ini juga disebut dengan resolver ya. DNS resolver tadi, di mana DNS resolver itu diletakkan ada file-file cache ya, ada file-file cache yang disimpan dalam sebuah database. File cache itu file yang pernah dikunjungi atau pernah didatangi ya, website yang pernah kita kunjungi atau pernah kita datangi, maka file-file tersebut, file website tersebut disimpan di dalam cache resolver DNS tadi ya, dengan tujuan apa? Untuk mempermudah ya, seperti ini ya fungsinya dari DNS cache, untuk meningkatkan kecepatan atau mempermudah pencarian sebuah website tersebut. Nah, jadi tidak perlu lagi dia harus mengecek ke root server lagi. Dia cukup melihat apakah ada tidak website tersebut di dalam cache DNS resolver tersebut. Kalau ada ya tinggal langsung menampilkan ke web browser pada klien tersebut sebuah website tadi. Dia tidak perlu harus dia teruskan lagi pertanyaan tersebut ke root server tadi. Tidak perlu. Dia tinggal langsung menampilkan. Jadi itu fungsi dari caching DNS itu untuk menyimpan semua file atau ya semua file yang pernah dilihat atau pernah dikunjungi ya, website-website yang pernah dilihat atau pernah dikunjungi. Nah, kira-kira seperti itu yang fungsi dari caching DNS ya. Salah satu yang penjelasan di sini yaitu untuk meningkatkan kecepatan proses pencarian sebuah domain yang telah digunakan atau dikunjungi sebelumnya, yang tersimpan dalam database DNS cache sebelum permintaan dikirim ke internet atau ke DNS server. Selanjutnya ada yang namanya DDNS atau Dynamic DNS ya. Itu adalah metode untuk memperbaharui IP ya. Memperbaharui IP pada hostname secara otomatis di DNS atau domain name system. Jadi dengan adanya DDNS ini, IP address itu secara otomatis akan selalu diperbaharui ya, walaupun tapi tetap website, alamat dan domain name systemnya, nama domain itu tetap sama walaupun IP-nya diganti ya. Walaupun IP diperbarui terus secara otomatis, tapi DNS-nya akan tetap sama. Misalnya website SMK yang 3 tadi, sekalipun IP-nya berubah-ubah
tidak akan mempengaruhi pencarian terhadap nama website smk-yohanes23.com tersebut. Nah, dengan menggunakan DDNS, kita tidak perlu melakukan perubahan secara manual pada DNS ketika terjadi perubahan IP pada koneksi yang digunakan. Nah, kira-kira itu fungsi dari DDNS atau Dynamic Domain Name System. Nah, untuk materi selanjutnya 3.7.2 menentukan cara konfigurasi DNS server. Nanti kita akan bahas di pertemuan akan datang. Nah, mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga materi yang Bapak bawakan ini dapat dimengerti dan dipahami oleh kalian. Nah, Bapak harap kalian bisa mempelajarinya untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti ulangan, kuis atau latihan yang akan diberikan di pertemuan-pertemuan akan datang. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalam.